Jumpa lagi bersama Ibu Tarigan di pertemuan yang ke-16. Oke, pada pertemuan kita yang sebelumnya kita sudah belajar mengenai translasi dan refleksi. Pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar mengenai rotasi dan dilatasi. Ibu harap anak-anak kami bisa mengikuti pembelajaran kita dengan baik. Tetap semangat, jaga kesehatan, salam ST. Oke, baik untuk anakku semua. Di pertemuan kita yang sebelumnya kita sudah belajar mengenai translasi dan refleksi dalam transformasi. Dan untuk pertemuan kita kali ini kita akan belajar mengenai rotasi dan dilatasi. Oke, apa tujuan pembelajaran kita untuk hari ini? Setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dengan tanpa pamrih dan semangat mampu yang pertama menentukan persamaan transformasi rotasi pada bidang serta aturan dan matriks rotasinya. Yang kedua, menentukan persamaan transformasi dilatasi pada bidang serta aturan pada matriks dilatasinya. Oke, sekarang masuk kita ke rotasi. Rotasi itu sama dengan perputaran. Rotasi adalah merupakan kedudukan objek dengan cara diputar melalui pusat dan sudut tertentu. Rumus transformasi untuk rotasi adalah sebagai berikut. Untuk rotasi dengan pusat O0,0 sebesar alfa, maka untuk rotasi O0,0 sebesar alfa derajat akan memutar titik koordinatnya sebesar alfa berlawanan arah jarum jam. Ini jika pusat O0,0 sebesar alfa, maka dapat kita lihat gambar di bawah ini. Oke. Ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Maka dari gambar kita dapat jika pusat O0,0 maka gambar alfa seperti berikut ini. Ini adalah sudut alfa. Maka kita dapat rumusnya A aksen sama dengan A aksen B aksen sama dengan cos alfa minus sinus alfa cos alfa dikali AB. Ini adalah jika pusat O0,0 sebesar alfa dan berlawanan dengan jarum jam. Oke. Yang kedua, jika rotasi pusatnya M, N atau misalnya A, B sebesar alfa, maka prinsip pada rotasi pusat P, M, N sebesar alfa sama dengan rotasi pusat O0,0 sebesar alfa. Arah rotasinya berlawanan arah jarum jam. Oke, ini sumbu X, ini sumbu Y. Maka dari sini jika pusatnya M, N atau A, B dapat kita ada rumusnya A aksen sama dengan A aksen, B aksen sama dengan cos alfa minus sinus alfa cos alfa dikali A kurang M, B kurang N tambah M, N. Ini untuk pusat jika rotasinya M, N sebesar alfa. Oke, yang ketiga, jika rotasi pusat O0,0 sebesar alfa kemudian sebesar beta. Oke, dari sini untuk rotasi yang dilakukan lebih dari satu kali, maka matriks untuk menentukan bayangan rotasi pusat O0,0 pertama sebesar derajat alfa derajat, selanjutnya ke sebesar beta. Maka kita lihat di sini gambar sumbu X dan sumbu Y akan terbentuk di sini sudut alfa, ini sudut beta. Jika tadi pusatnya O0,0, maka kita dapat rumusnya A
A sama dengan B, AB sama dengan cos alfa tambah beta sin alfa tambah beta minus sin alfa tambah beta cos alfa tambah beta dikali AB. Ini adalah rumus jika pusat O0,0 sebesar alfa kemudian sebesar beta. Yang terakhir, jika pusatnya M,N sebesar alfa kemudian sebesar beta, maka kita juga dapat membuat gambar sebagai berikut. Ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Ini dia. Kita dapat titiknya, ini A aksen, ini titik A, B. Ini kita dapat hasilnya sebagai berikut. Oke, masuk kita ke dilatasi. Dilatasi juga dengan perbesar atau perkecil suatu objek. Ukuran benda hasil dilatasi dapat menjadi lebih besar atau lebih kecil. Dilatasi titik A, B terhadap pusat O0,0 dengan faktor skala M. Oke, dapat dilihat gambar di bawah. Ini A aksen, B aksen, ini C. Maka kita dapat rumusnya A aksen sama dengan A aksen B aksen sama dengan M kali 0 kali M kali AB sama dengan AM BM. Ini rumus untuk dilatasi titik A, B dengan pusat O0,0 memiliki skala M. Oke, dilatasi titik A, B terhadap pusat KL dengan skala M dapat ditentukan rumusnya sebagai berikut juga. A aksen sama dengan A aksen B aksen M kali O kali M kali A kurang K, B kurang 1 tambah KL. Maka kita dapat P, ini dia PKL, ini dia B aksen, A aksen. Maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Oke, kita ambil contoh yang pertama. Titik A 2,1 dirotasikan terhadap O0,0 sejauh 90 derajat berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Tunjukkan bayangan titik A. Oke, untuk pembahasan X aksen, Y aksen atau A aksen, B aksen sama 0 minus 1 1 0 ini kita ambil dari rumus yang ini tadi. Oke, ini cos alfa minus sinus alfa cos alfa. Ini dia. Kita dapat tadi hasilnya adalah dari sini 0 minus 1 0 kali XY. XY tadi itu adalah titik A ini X, ini Y. Maka X-nya 2, Y 1. Maka X aksen, Y aksen kita dapat dikali silang baris kali kolom. Ini pelajaran sebelumnya kita belajar matriks. 0 kali 2 ditambah minus 1 kali 1. Oke, kita dapat hasilnya seperti ini. Coba. Baris kali kolom berarti 0 ditambah minus 1. Ini baris kali kolom 2 ditambah 0. Maka kita dapat hasilnya ini 0 kurang 1 minus 1, 2 tambah 0, 2. Jadi bayangan untuk titik A adalah minus 1,2. Oke, yang kedua, jika garis X kurang 2Y sama dengan 5 diputar sejauh 90 derajat terhadap titik 2,4 perlawanan arah putaran jarum jam, maka tentukan persamaan bayangannya. Ini untuk pembahasan X aksen, Y aksen 0 kurang 1 1 0. Tadi dia diputar sejauh 90 derajat.
X kurang 2, Y kurang ini A, ini B. Nilai A, B. Maka X kurang 2A, Y kurang 4, ini B. Tambah AB tadi 2, 4. Maka kita dapat hasilnya, ini dikalikan, baru dijumlahkan. Maka kita dapat hasilnya 6 dikurang Y, X ditambah 2. Maka X aksen sama dengan 6 kurang Y sama dengan 6 kurang X aksen. Y aksen sama dengan X tambah 2, X sama dengan Y aksen kurang 2. Maka X kurang 2Y sama dengan 5. Ini dari garis yang ada di soal. Kita substitusi nilai X tadi ke dalam bentuk garis. Y aksen kurang 2 dikurang 2 kali 6 kurang X aksen sama dengan 5. Maka Y aksen kurang 2 kurang 12 tambah 2X aksen sama dengan 5. Maka 2X aksen tambah Y aksen sama dengan 5 tambah 2 tambah 12. Kita dapat persamaan untuk bayangannya 2X aksen tambah Y aksen sama dengan 19. Jadi persamaan bayangan X kurang 2Y sama dengan 15 sejauh 90 terhadap titik 2,4 berlawanan putaran jarum jam adalah 2X tambah Y sama dengan 19. Ini untuk contoh rotasi yang kedua. Masuk kita sekarang ke dalam bentuk dilatasi contoh. Tentukan bayangan garis titik P 2,-1 oleh dilatasi terhadap titik pusatnya 3,4 dengan faktor skala minus 3. Maka kita masukkan nilainya. X aksen ya aksen KOOK kali X, ini rumus. Bisa juga kita pakai huruf M, bisa juga huruf B dan selanjutnya. Maka untuk K itu adalah skala. Maka skalanya tadi minus 3. Ini K itu adalah skala. Maka minus 3, 0, 0 minus 3 dikali X. X ini adalah titik dari sini. X, Y. Ini A, B. Oke, kita masukkan ke dalam bentuk soal. Rumusnya tadi A dan B di sini. Maka 2 kurang 3 minus 1 kurang 4 ditambah 3 kali 4. Maka minus 3 kali 0, 0 minus 3 kali kurangkan minus 1 minus 5 tambah 3, 4. Maka kita dapat hasilnya 3, 15 tambah 3, 4, 16, 6, 19. Jadi bayangan titik P 2,-1 oleh dilatasi terhadap titik pusat 3,4 adalah P 6,19. Nomor 4. Tentukan bayangan garis 3X tambah 4Y kurang 5 sama dengan 0 dilatasi dengan pusat minus 2,1 dan faktor skala 7. Maka P A, B ini bentuknya yang kita gunakan. X aksen sama dengan A tambah K X kurang A, Y aksennya B tambah K Y kurang B. Maka X aksen sama dengan A minus 2, ini A, ini B. Tambah 2, X tambah 2. Maka minus 2 ditambah 2X tambah 4. Maka 2X tambah 2. Ini K, skala adalah K. Oke, kita lanjut. Y aksen. Y aksennya ini kita dapat 1 tambah 2 kali Y kurang 1, 1 tambah 2Y kurang 2, 2Y kurang 1. Maka X sama dengan X aksen kurang 2 per 2 dan Y-nya sama dengan Y aksen tambah 1 per 2. Maka kita masukkan ke dalam bentuk garisnya. Garisnya tadi 3X tambah 4Y kurang 5. Maka 3 X-nya tadi ini X aksen kurang 2 per 2 tambah 4 dari sini, Y-nya tadi ini, maka kurang 5 sama dengan 0. Kita sederhanakan. 3X aksen kurang 2 ditambah 4 Y aksen tambah 2 kurang 10. Ini dikali 2. Maka kita dapat ini hasilnya. Maka 5 minus 5 dikali 2 minus 10.
Maka 3x aksen tambah 4x aksen kurang 12 sama dengan 0. Jadi bayangan untuk garis 3x tambah 4y kurang 5 sama dengan 0 adalah 3x aksen tambah 4x aksen kurang 12 sama dengan 0. Dan untuk anak-anak kami keseluruhan, untuk lebih jelas lagi, coba dibaca buku paketnya tentang rotasi dan dilatasi. Dan untuk tugasnya nanti Ibu share di Classroom. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.